Yang kami hormati Ketua INI Jawa Timur, Ketua IPPAT Jawa Timur, dan seluruh pengurus wilayahnya ingkang sami rawuh dan ningnya ini yang memuliakan Ketua INI dan IPPAT di kabupaten kota masing-masing yang sami rawuh ingkang muliakan, seluruh anggota INI dan IPPAT seluruh Jawa Timur yang semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bersama-sama berkumpul bertemu di tempat yang mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid. Khairul biqa al masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kita bertemu di tempat yang mulia dengan niat yang mulia, kumpulannya orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh dunia wa ukhra beserta anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma. Pemimpinnya dimuliakan oleh Allah SWT. Ada 5 hal. Wado Allah Ta'ala khamsata asya ala khamsati mawadhi'a. Allah meletakkan 5 hal pada 5 tempat. Pertama, al-izza fit thaqah. Kemuliaan itu terletak kepada sebuah ketaatan. Contoh hari jenengan pirsani kaca jenengan, pokoknya sing seruwegep kumpulan seperti ini, saya yakin orangnya awet, umurnya panjang, kesehatannya prima. Mungkin wani janji kok. Man ahabba ayyab sutalau fi rizki wa ayyum sya'alau fi asari. Siapa yang kepengen dimurahkan rezekinya, barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, untuk menyambung tali silaturahim. Yo ngeten niki lek mboten awake dhewe diluangkan waktunya juga nyanten, enggak nyanten. Jadi alhamdulillah, jadi kita bisa bertemu di negara yang kita cintai. Tidak ada negara yang paling top dalam hidup untuk enak urip kecuali Indonesia. Oke, masjid jejer, tidak ada konflik. Barang siapa yang sakit, aus safar atau bepergian, kayak jenengan panjenengan itu kalau safar, jadi safar itu apa? Safar itu bepergian yang diperkenankan untuk menjamak dan mengqashar sholat, itu namanya safar. Tapi kalau bepergian hanya ke teman tetangga, namanya bukan safar tapi dhahaban. Nah, lafadznya beda. Kata-kata safar, barang siapa yang sakit atau bepergian. Nah, panjangnya bepergian itu tenggalan. Itu lah dungo mandi. Termasuk 3 doa yang dijawab oleh Allah. Saatnya doanya musafir. Nah, doanya musafir. Panjangan di perjalanan itu lah dungo tapi ampuh tenang. Man marida al safar. Barang siapa yang sakit atau bepergian. Sehingga karena dia bepergian tidak bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan sebagaimana di rumah. Apa yang disebutkan di sini? Karena yakmal. Jadi karena yakmal, orang yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya karena sakit atau bepergian, maka walaupun dia itu di bepergian, walaupun dia itu sakit, tetap diberi pahala oleh Allah. Karena sohihan, karena mukiman sohihan, sebagaimana diberi pahala pada waktu di rumah atau pada waktu sehat. Tidak piantun ki nalika sehat itu kegiatannya banyak yang manfaat, kemudian sakit tidak bisa sebagaimana waktu sehatnya, walaupun dia sakit tetap diberi pahala persis pada waktu sehat. Seperti di bagian sama, di rumah biasa qobliyah ba'diyah baca Quran macam-macam nolong orang. Bepergian kan tidak bisa, walaupun dia bepergian tidak sebagaimana di rumah, tetap diberi pahala sebagaimana kegiatan di rumah. Deal.
Jadi apa? Konsepnya ketika orang pengen umurnya panjang, diberi kesehatan yang prima, maka konsep pertama silaturahmi. Yang kedua, sedekah. As-shadaqatu tazidu fil umri. As-shadaqatu lidaf'il bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baba minas syukur. Sedekah yang kita keluarkan itu akan menambah panjangnya umur kita. Sedekah yang kita keluarkan akan bisa menolak berbagai macam problematika kehidupan. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baba minas syukur. Sedekah yang kita keluarkan akan bisa menutup 70 pintu kejelekan yang akan mengarah kepada kita semua. Silaturahim. Yang kedua, sedekah. Mengapa berbeda? Kalau seseorang pada waktu hidupnya belum sempat untuk mengeluarkan daripada infak, zakat dan sedekahnya, maka jangan harap ketika kita sudah wafat anak kita akan mensedekahi kita. Karena apa? Butuh sing urip kuwi akeh dibanding butuh sing sedo. Oke. Kita lihat di masyarakat, wis pokok untuk warisan. Wong mboten nanti dijak kangelan, bisa mendal ngoten mawon. Nek wis warisan wis entek ya nek nyelametke wong tuane digandenge karo itu gilir yasinan ngoten. Wong ya teko ngoten. Ngoten iki. Coba. Yang ketiga, untuk memperpanjang umur kita, untuk mensehatkan diri kita, birrul walidain. Birrul walidain, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Man barra walidain, man barra walidain, barang siapa yang membaiki hubungannya dengan orang tua. Makanya begini Bu, kalau ada seorang suami tiap bulan karena orang tuanya masih ada membawa sesuatu kepada orang tua, apapun bentuknya, panjenengan selaku pendatang baru, ya istri ya, selaku pendatang baru, berikan motivasi pada suami, berikan motivasi. Karena apa? Suami panjenengan ini sukses karena doanya itu, karena riadohnya daripada orang tua, ya, karena puasa Senin Kamis daripada orang tuanya, sehingga dia sukses. Nah, karena dia sukses itu, syukur daripada suksesnya itu, dia tiap bulan bawa sesuatu kepada orang tuanya. Panjenengan yang memotivasi. Bapak masih mana? Beras di piro kan? 20 kilo. Bisa apa? Di ibu, masya Allah mas, sampai kebacot. Sampai sukses kaya ini kok pake 20 kilo, tambah apa? 30 kilo jadi 50 kilo. Udah kita anggota isi, anggota ini, anggota IPP. Udah. Betul. Nyumpir sana betul-betul. Oh udah, anak seperti ini Pak. Karena apa? Kalau kita bicara ridho syekh dan ridho orang tua ini beda. Kalau ada seorang anak, seorang siswa baik kepada gurunya, seorang santri bagi anak guru, anak kiai-kiainya, ini akan membuahkan ilmunya barokah manfaat. Tapi kalau anak laki-laki ini baik dengan orang tuanya, ridho Allah fi ridho walidain. Gitu. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Dan khamsun minal ibadah, 5 bagian daripada ibadah. Salah satunya an-nadru ilal walidain. Maka berbahagia. Kalau hari ini orang tua kita masih ada, berbahagialah. Karena apa? Melihat orang tua tujuan berbahagia. Kontur kayak gitu sawang itu kuaplok orang tua. Dipirsani dengan kasih sayang. Sudah. Apalagi sampai orang tua, nah aku ridho, masya Allah bapak ibu. Kalau yang kita masih punya ibunya bapak, kemudian beliau mengatakan aku ridho nak, ini yang namanya kekayaan dunia akan dapat pegang. Oh, ini dikulik itu nanti.
ampreh senenge wong tuwa iki kaya apa jenengan goleki kok. Kula niki pokoke nggih, iki kula kan saya Bapak saya Bapak ini masih salah, masih sholat, masih baca, masih biasa. Tapi kalau jalan sudah enggak mas. Saya kalau sudah jam 3 saya mandikan sendiri. Kalau sabu nih tak wedak itu, tak pacak lukuh diri. Nih, kemudian saya bawa di depan pesantren untuk ikut sholat jamaah. Barangkali baju yang lain mungkin pembantu, tapi kalau bajunya ibu saya harus saya yang nyuci. Harus saya sendiri yang nyuci. Tunggu tentu bapak ibu. Betul saja. Karena apa? Niki sumber berkahnya nanti di sini. Karena Pak Rasul menyampaikan man barra walidayhi tuba. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, tuba sajaratun fil jannah. Bejo dunia, bejo akhirat, mulya dunia, mulya akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Wa zadahullahu fi umri. Anak yang begitu baik dengan orang tuanya akan ditambah panjang umurnya oleh Allah SWT. Allahumma amin. Nah, kemudian kita bisa berkarya setiap hari kalau kita ini sehat kan ngoten nggih. Niku lagi panjang nih umur, ya. Umur panjang lagi gak sehat malah susah iki mengke. Nggih kok nek ngambil bakal ngamplah-ngamplah setruk nek 20 tahun ora susah lagi niku. Lha nggih. Jadi yang umurnya panjang orangnya sehat. Rumusan supaya orangnya sehat satu. Kalau penelitian bukan kita kota kapan kalau penelitian teman. Saya cari para kiai yang sepuh-sepuh orang sepuh-sepuh ternyata rasakannya itu mudah. Bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Dari bawah dulu, dari bawah ke atas sampai sini sabunan peklor terus biar. Praktekkan bersama. Saya setiap hari seperti itu. Biasanya anggota ini arwah itu PPAT ini biasanya yuk gelem atuh sak durung subuh. Pokok bar kanggi, harus ngerti modelnya. Wes ayo. Bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Dan kalau ya tetap air biasa saja. Udah, mantap saya salah. Sehat. Jadi tata cara bangun itu begini. Yang muslim dulu. Jadi begitu bangun langsung doa. Ya, doa. Setelah doa, kemudian minum air putih. Jangan air es. Minum air putih. Sebelum kita karena apa? Enzim yang ada pada mulut kita kena air putih kemudian dimasukkan lagi, apalagi tambah dengan buah yang ada akan menghancurkan benih kanker yang ada pada tubuh kita. Setelah itu baru kita ke jeding, kemudian ya macam-macam. Begitu jenengan keluar dari jeding sudah mandi sudah wudhu, maka apa yang terjadi? Ala atullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Apakah kamu mau saya tunjukkan? Ini ada amalan. Manakala kamu mengerjakannya, maka semua dosa kamu diampuni oleh Allah dan derajat kamu dinaikkan oleh Allah SWT. Kalau boleh ya Allah, ini kan Nabi. Satu, isbagul wudu alal makari. Mengerjakan wudu dengan sempurna ketika situasi tidak kondusif. Bangun malamnya tidak kondusif, ngantuk, mau malas kan gitu, dilawan ngantuknya, dilawan daripada malasnya, kemudian dia wudhu, dia ke jeding, keluar daripada jeding, belum sholat, belum doa, setelah keluar setelah wudhu, orang ini sudah diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak jalan kepada tempat ibadah kita. Yang ketiga, wangtidarus sholat ba'das sholat, menunggu waktu
sholat setelah mengerjakan sholat. Waktu yang paling ideal maghrib. Maghrib ini paling ideal. Jadi mantun maghrib, setelah maghrib kita tetap di masjid itu, mungkin baca Quran, mungkin memperdalami fikih, kemudian setelah itu kita menunggu sampai masuknya waktu isya. Wah, orang yang seperti ini, orang yang menunggu masuknya waktu isya setelah sholat maghrib, dosanya sudah diampuni oleh Allah dan derajatnya dinaikkan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Oh, dia pertama tadi apa? Untuk memperpanjang umur tadi apa? Bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Sudah makan buah sudah, monggo. Bapak Ibu, hindari minum kopi sebelum kita ada isi. So paling enak kan mantun cari terus nyeruput kopi. Tak kuat kan? Baca. Kita banyak sekarang baca itu gampang. Diisi dulu. Ada buah, ada apa, begitu, baru begitu. Saya begitu Pak. Saya bangun 2:30, langsung ngeduk nih diri. Ngoten. Yes, ngeracik ya Mbak. 70 lagi ngumpulin kulo betul sakit. Kalau urusan kesehatan, kulo toto diri betul. Kulo toto ya kalau urusan kesehatan itu. Ya kulo ya cedek kamu soklat tapi itu soklat ya. Ngomong mah dudulan tok ratu kuku ada. Saya tiap pagi, ini saya tiap pagi minum coklat. Ibu saya yang sakit, itu nggak pernah sakit setelah saya minum coklat sama madu. So tiap hari saya bikinkan sendiri. Golek dulu, kalau ridho nak, sih kalau golek namu ungkapan seperti itu ya kalau golek ini gua. Boleh ya Pak. Jadi kemudian tadi bikin kopi, kemudian minum kopi supaya semangat kita yang luar biasa. Dah setelah itu apalagi Bapak Ibu, setelah bangun sebelum subuh, mandi sebelum subuh, kemudian minum kopi tapi perutnya ada isinya dulu. Yang ketiga, jenengan setiap hari harus mencairkan hormon endorfin dan dopamin. Urip gak oleh susah pokoknya. Urip gak oleh susah. Jenengan kalau susah, hormon endorfinnya nggak cair. Ayo, apa kata Rasul? Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada temanmu itu sedekah. Jadi supaya hormon endorfin kita cair, senyum. Kalau koncone senyum, kalau bojone dhewe gak iso senyum. Wong ya teko ngene. Senyum dong. Betul. Dengar ini. Ojo susah kalau kita dibully orang. Ojo susah ketika kita ini di fitnah sama orang. Sudahlah. Orang yang dihibah oleh orang lain, orang yang dibully oleh orang lain, orangnya diem karena dia merasa tidak sebagaimana dibully, maka sama halnya orang yang membuli itu memberikan amalnya kepada orang itu dan menarik dosa kita diberikan kepada orang yang bully kita. Jadi tidak pernah kita itu dibully orang sama mangkal gak apa-apa. Wong dosa pun tak karepe dhewe. Amal ibadah orang itu diberikan pada saya, alhamdulillah. Justru anak uang karena bully terlalu ingkong. Dosa dibentek otak nang gitu. Ayo dicari, umurnya agak panjang. Makanya dalam bahasanya ini Pak Samsul ini biasanya wong ditanya, lek umurnya pengen dawa, maka sering-seringnya untuk minum pil glono. Penting iki. Gelokne yang menengai, dipuli yang menengai, biasa lah. Orang EGP lah EGP, yang bikin selesai. Cek seneng loh kok. Cek seneng. Kerap guyu, kerap jagongan. Karena tersenyum. Oh, dibanding lagi yang buat umur kita itu panjang apa begitu. Ini penting gitu. Ben sehat apa itu? Benar, ben sehat. Clear ya Pak ya. Oh, kalau nih mana duka sama sopan itu. Yang kedua, salat tahajud. Jangan ditinggalkan. Walaupun ada 2 rakaat. Jangan ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Mengapa? Ada 3 potensi kebaikan itu. 1.
asfauli umat, kata Rasul. Asfauli umat. Maqam mahmudah yang dalam surah yang menjelaskan tentang hajat. Maqam asfauli ummati, saya memberikan syafaat kepada umatku salat malam. Yang kedua, apa makna maqam mahmudah? Orang yang setiap malam bisa qiyamul lail akan mendapatkan predikat yang luar biasa. Apa? Potensi masuk surga tanpa hisab. Ini luar biasa tuh. Coba masuk surga tanpa hisab, masya Allah, luar biasa. Dari mana kita melihat? Yusarun nas fi sa'idin waqid yaumil qiyamah. Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, fayunadi munadin, ada malaikat yang memanggil-manggil, ainal ladina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Wahai orang-orang di padang mahsyar, ini siapa yang dulu pada waktu hidupnya mengerjakan qiyamul lail, meninggalkan tempat tidurnya? Ayo kumpul diri kamu semua, berdiri Pak. Anggota isi, anggota ini, anggota IPAT, Pak Ben ngatek kabeh. Kok ora muni amin. Kok ora muni amin to kok. Amin. Suwen apa cuman amin. Cuman saya ini apa? Wahum qali ternyata. Gitu Pak. Yang bisa berdiri ternyata jumlahnya tidak banyak, gitu loh. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa berdiri, Allahumma. Iya, yang bisa berdiri jumlahnya tidak banyak ini fayadkhulunal jannata bi ghairi hisabin. Mereka yang bisa berdiri, yang jumlahnya tidak banyak itu, setelah itu diperkenankan masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Ayo bareng-bareng. Rawatib. Rawatib muakkad itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Tapi dengan tambah 2 jadi 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Illa banallahu lau baitan fil jannah. Orang yang setiap hari bisa mengerjakan 12 rakaat salat rawatibnya, maka orang ini dibangunkan satu rumah di surga oleh Allah SWT. Allahumma. Arab apa mana itu? Dengan sudah diberi yang namanya rezeki yang luar biasa, profesi yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, rumah tangga yang luar biasa. Coba, apa lagi sih? Ayo sisihkan waktu, ya. Karena apa? Dia benar ada. Tafarragh li ibadati. Wahai manusia semuanya, luangkan waktumu untuk ibadah. Mengapa? Amla'u qalbaka jinan. Kalau kamu meluangkan waktumu sebagian untuk ibadah, maka hatimu saya penuhi dengan kekayaan. Ya alhamdulillah kalau ngomong ini. Ya, jawab kan? Amla'u qalbak, ini ada instruksi Pak. Ini yang bicara Allah langsung. Amla'u qalbaka ghina. Yang kedua, wa amla'u yadaika rizqan. Kedua tanganmu saya penuhi dengan rezeki. Selesai sudah. Espan, enggak ya. Jadi profesi panjenengan kerjakan dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan Allah SWT, dalam melindungi Allah SWT. Kemudian akhirat kita gapai dalam rangka dunia bahagia, akhirat bahagia. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dimanapun ada pengajian kok doanya sudah dibaca, berarti maknanya waktunya sudah habis. Saya kira begini Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sebagai-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.